Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, dengan medan listrik. Jadi medan itu sesuatu yang masih dirasakan pada jarak tertentu. Apakah medan listrik, berarti medannya masih dirasakan kekuatan pengaruh kelistrikannya masih dirasakan, yaitu misalnya ada muatan plus. Nah, medan listrik itu akan berarah radial. Nah, berarti ini adalah kalau seandainya sebuah fungsi, dia akan membentuk paralel divergen. Berarti divergensinya itu ada nilai ini, bukan nol, tapi paralelnya yang nol ini kalau seandainya sebuah fungsi. Nah, ini medan ini pada jarak dekat dia akan besar pengaruhnya. Misalnya kita buat muatan uji di sini, muatan plus, muatan kecil. Muatan kecil berarti walaupun muatan uji itu syaratnya dia sangat kecil dibandingkan dengan muatan yang mau kita uji medannya. Kenapa? Karena kalau seandainya besar, ini dia juga punya medan ini. Punya medan. Nah, berarti kan terpengaruh medan ini nanti. Nah, jadi makanya kita pilih muatan uji yang sangat kecil sehingga medan ini tidak terpengaruh langsung, efeknya tidak terlalu besar gitu. Nah, kalau muatan uji ini merasa terdorong ke sana, karena apa? Karena ada sebuah muatan di sini. Muatan ini menghasilkan medan. Nah, berarti di sini masih ada dirasakan medan, ya. Nah, jadi kalau seandainya di sini kita letak, nah berarti F-nya akan lebih besar lagi medan. Berarti medannya di sini akan lebih besar lagi. Oke. Nah, jadi besar medan itu medan sama dengan F per Q. Nah, F kemarin kan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, per Q muatan ujinya. Kalau ini Q1, ini 2 misalnya, nah berarti ini 1. Jadi itu adalah medan. Nah, medan ini juga besaran vektor. Nah, adakah medan yang besaran skalar? Ada, misalnya medan suhu misalnya. Ini misalnya suhu misalnya di sini nih, ada api panas di situ. Kita merasakan adanya beda suhu di sini, agak panas, makin dingin. Kita merasakan, berarti ada medan suhu di sini. Tapi arahnya tidak tahu. Arah medan suhu itu tidak besaran vektor, jadi tidak memiliki arah. Cuman kita bisa rasakan adanya medan suhu misalnya. Nah, kalau muatan min, medannya kemana? Medannya kebalikan dari muatan plus. Nah, ini kira-kira ya. Nah, kalau seandainya dua muatan nih, min dengan plus didekatkan. Nah, ini kalau kita jauhkan ya. Jauhkan dia medannya ke ini ke ini untuk min. Kalau kita dekatkan muatan ini, nah ini akan mencari pasangannya nih. Ini berpasangan di sini. Nah, ini berpasangan di sini. Nah, dia ini dia. Ini kayak gini. Nah, ini pasangan sini, ini sini. Ini kalau seandainya kita dekatkan. Ini kalau seandainya kita dekatkan dan sama besar, misalnya ini satu kolom, ini juga satu kolom, min, ini plus. Nah, bagaimana kalau ini dua kolom? Kalau dua kolom berarti ini tadinya kalau satu kolom ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Nah, kalau berarti dua kolom berarti 16 garisnya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16. Nah, jadi ketika 16
ini tidak semua yang berpasangan lagi nih. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Di mana tadi? Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini yang ke sini nih. Nah, jadi ada 8 yang berpasangan ke sini, ada 8 yang tidak. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 yang tidak. Nah, kalau seandainya dia tidak sama besar. Nah, jadi ini kemana? Ini masih tetap polanya seperti ini. Jadi tetap melengkung dia ke arah negatif, tapi dia tidak dapat pasangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau 3 gimana? 3 ya bikin aja kalau seandainya berpasangan. Kalau seandainya plus, nah plus itu plus min ya. Kalau seandainya plus, ini saling tolak menolak dia nih. Nah, kan nggak mau syarat medan, garis medan itu tidak ada yang terpotong. Jadi ini kalau Anda gambar kayak gini salah nih. Jadi medan itu tidak ada garisnya yang terpotong satu sama lain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau dia sama, jadi tidak ada yang saling memotong dia, tidak ada. Kalau dia sama muatannya. Oke, nah jadi kita lihat di sini. Di sini medannya akan sama kuat. Medan akibat ini ke sana, medan akibat ini ke sana, jadi ini akan 0 di sini medannya nih. Kalau dia sama besar dan ini jaraknya sama kalau seandainya. Itu ya. Untuk 3 Anda bisa gambar lagi sendiri. Nah, 3 saling menolak. Oke, gambar sendiri nanti. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung medan akibat muatan titik? Ini muatan 1, muatan 2, muatan 3 misalnya. Nah, berapakah? Kalau seandainya saya tanya nih, atau di sinilah mau kita cari nih. Pertanyaan saya yang pertama nih, berapakah medan di sini? Nah, ini misalnya plus 1, plus 1, plus 1 aja sama 2, oke 1 lah. Plus 1 kolom ya. Akibat muatan 1 berarti ada medan ke sana. Berarti E1. Akibat muatan 2 ini kira-kira lebih panjang medannya atau lebih pendek? Ini lebih panjang dari ini. Karena jarak ini lebih pendek dari jarak ini. Nah, ini E2. Ya ini antara ini nih. Ini tadi pendek. Berarti ini kan ini paling pendek. Ini paling panjang, ini menengah. Berarti kira-kira panjang segini. E2, E3. Ini dia E ini. E totalnya kayak seperti kemarin. Anda harus uraikan. Ini E1 tadi ya. E1X ini E1Y. Nah, berarti gambar kita saya pindah ke sini. Berarti E1Y tambah E2, E1Y tambah E2. Ini E2 E1. E1 E2 berarti panjang ini EY total. E1X tambah E2 segini. EX total. Nah, berarti resultannya ini dempet-dempetnya saya pendekkan lah sedikit. Dempet-dempet. Resultannya ini. Nah, ini dia. Nah, berarti resultannya resultan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, arahnya EY per EX. Ini theta nih.
Tangen theta sama dengan Y per EX. Tetanya inverse tangen. Oke gitu ya. Nah, kalau seandainya ditanya berapakah, bisa nggak kira-kira berapakah F kolom di sini? Nah, itu nggak bisa. Kenapa? F itu kan gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua muatan. Nah, kalau seandainya ini titik ya nggak bisa. Tapi kalau dikasih muatan di sini ya, misalnya ini muatan 4, berapakah F di sini? Misalnya plus juga lagi, plus 1. Ini tolak menolak. Kalau saya kasih min lah biar beda. Min. Ini tarik menarik. Ini lebih besar. Ini menengah. Ini pendek lah. Oke, jumlahkan lagi kayak tadi. Selesai. Jadi sebenarnya masalah Anda itu hanya kadang kalau soal-soal kayak gini, kadang nyari jarak ini juga bingung. Atau misalnya ini dipindah-pindah ke sini, nyari jarak ini bingung. Itu aja sebenarnya masalahnya. Masalahnya cuma latihan terlalu sedikit. Jadi Anda itu kalau tidak dipaksa nggak mau bikin latihan. Nah, jadi masalahnya cuma satu. Anda terlebih banyak menggunakan handphone, lihat-lihat hal-hal yang kurang bermanfaat daripada melakukan hal yang bermanfaat. Itu aja sebenarnya masalahnya. Nah, ini kalau seandainya medannya akibat muatan titik. Nanti ada medan akibat muatan yang terdistribusi kontinu. Ya. Nah, kalau medan terdistribusi akibat muatan terdistribusi kontinu itu kita tidak bisa tempatkan di kawat ini. Saya kasih muatan 200 biji misalnya, tidak bisa ini. Di kawat tidak bisa kita katakan muatan terdistribusi kontinu. Alasannya Anda pasti sudah tahu. Alasannya yang saya jelaskan dulu. Nah, jadi muatan terdistribusi itu seolah-olah muatannya misalnya kayak semut beriring. Nah, misalnya seperti semut beriring. Jadi satu semut itu adalah satu muatan. Nah, ini kita namakan dengan muatan terdistribusi kontinu. Kalau kita kasih di kawat tidak bisa. Alasannya sudah tahu, sudah saya jelaskan. Mana yang tidak ingat ya pikirlah. Nah, akibat ini terdistribusi kontinu. Ya, berarti misalnya carilah F di sini. Nah, carilah I di sini. Nah, itu kan harus kita partisi. Nah, ini misalnya panjangnya S, ini DS. Akibat DS ada ini min ya. Ada DI di sini. Akibat DS ini lagi kan DS. Berarti ada DI. Berapakah E? Nah, berarti harus kita integralkan ini. Integral DI. Nah, kita sambung di video berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.